Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan dulu ya untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tentunya harus sudah mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kakak Sarah di hari Minggu ini. Adik-adik, Kakak Sarah harap kabar adik-adik baik semua ya, dimanapun adik-adik berada, baik di rumah maupun di tempat lain. Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi It's Good to See You Here With Me. Masih dalam posisi berdiri, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, mungkin dari tadi adik-adik udah melihat kalau ada yang beda dari ibadah sekolah minggu hari ini. Pasti adik-adik melihat kalau Kakak Sarah ibadahnya hari ini hanya sendirian. Biasanya kan ada yang main musik ataupun yang bareng sama Kakak Sarah. Nah, untuk hari ini Kakak Sarah sendirian, tapi meskipun Kakak Sarah sendirian tidak mengurangi sukacita dan juga kebahagiaan dan juga kesenangan dalam memuji nama Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat ya, karena Kakak Sarah di sini semangat juga dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita yang namanya semakin ditinggikan, semakin harus bertambah dan bertambah naik. Baik adik-adik, masih dalam posisi berdiri, kita menyanyi Dia Harus Semakin Bertambah.
persembahan, siapkan dulu persembahan adik-adik, lipat dengan rapih, taruh di tangan kanannya, dilipat seperti ini, sambil persembahan dijalankan ataupun adik-adik memberikan persembahan, kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Halo teman-teman semua, hari ini Caca yang mimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan juga semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan dulu hati adik-adik, pikiran adik-adik. Adik-adik harus tenang sebelum mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa Alkitabnya harus disiapkan juga. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan dan juga kita berdoa untuk firman Tuhan, yuk sama-sama kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Dalam doa, Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Berkati kami dan kakak pengasuh. Makasih ya Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Loh, kok Kak Eki nggak ngeliat adik-adik sih? Halo, halo, halo. Oh iya, Kakak Iki yang belum ada di depan adik-adik semuanya ya. Ya ampun, Kakak Iki jadi malu nih. Oke, hitung sampai 3 ya. Dari 1, 2, sampai 3, Kakak Iki akan muncul di hadapan adik-adik semuanya. Ayo, kita berhitung, ayo. 1, 2,
3. Halo adik-adik semuanya. Wah, Kakak Iki senang banget nih karena Kakak Iki bisa diberikan kesempatan kembali untuk boleh memberikan cerita firman Tuhan pada siang hari ini di depan adik-adik semuanya. Nah, meskipun ibadah kita masih melalui Zoom, lalu melalui YouTube sama seperti siang hari ini, tapi tidak membuat sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan jadi berkurang ya adik-adik ya. Kita harus lebih semangat. Kita harus memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Setiap minggu lebih semangat lagi. Setiap minggu lebih semangat lagi pokoknya. Karena apa? Karena kita sayang sama Tuhan Yesus ya. Kenapa sih kita sayang Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu menyayangi kita. Oke? Nah, langsung aja Kakak Iki mau cerita buat adik-adik semuanya. Tapi sebelumnya Kakak Iki akan putarkan sebuah video yang adik-adik harus tonton. Karena video ini berhubungan dengan cerita Kakak Iki siang hari ini. Oke? Mana sih videonya? Nih videonya, tonton ya. Nih, 1, 2, 3. Nih. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu.
Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, adik-adik semuanya, udah tonton belum videonya? Seru ya? Nah, ceritanya masih sama adik-adik, masih sama seperti minggu lalu. Minggu lalu kan Tuhan Allah menghukum bangsa apa? Bangsa Mesir ya adik-adik. Nah, pada akhirnya bangsa Mesir akhirnya keluar dari bangsa Israel. Nah, maaf ya adik-adik, akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan pergi bersama dengan Bapak Musa ya adik-adik ya. Nah, tadi ceritanya, videonya seperti itu ya. Nah, sebelum Kakak Iki masuk lebih jauh ke dalam cerita firman Tuhan kita, Kakak Iki mau tanya dulu nih, siapa yang suka takut di rumah? Ayo, kalau takut bagaimana sih? Nih, Kakak Iki punya foto nih, kalau ada teman kita yang takut, begini ekspresinya nih adik-adik nih. Nih, begini bukan kalau adik-adik takut di rumah. Ekspresinya begini bukan sih? Tuh, begini ya? Nah, kayak Kakak Iki nih, matanya tuh. Aduh, mana nih? Begini. Atau begini, tutup semua. Atau begini. Waduh, takut aku. Begitu adik-adik. Nih ada teman kita kalau takut begini adik-adik, dia tutup matanya. Ada juga yang seperti ini loh. Nih adik-adik nih. Adik-adik lihat ya. Dia seperti ini adik-adik. Tuh, ngumpet adik-adik. Dia ngumpet di balik tempat tidurnya, dia ngumpet begini nih. Jadi cuman matanya doang yang kelihatan ya adik-adik. Ya takut ini, siapa yang kayak begini? Siapa yang ngumpet kalau takut di rumah, ngumpetnya seperti ini? Nah, adik-adik, kenapa Kakak Iki tanya seperti itu? Karena dari video yang tadi, bangsa Israel juga kayaknya lagi ketakutan ya adik-adik. Ketakutan karena apa sih? Nah, Kakak Iki mau tanya lagi, siapa yang suka main air? Suka main air? Siapa yang suka main air di kolam renang kayak begini nih? Wih, ini mah enak. Kakak Iki juga seneng kalau main air begini. Ini mah mantap, ini mah enak. Tuh lihat, ada perosotannya. Terus ada airnya. Seger banget. Tapi siapa yang kalau ngelihat airnya sebanyak ini nih, sebanyak lautan, takut nggak? Dia ampun. Ampun, luas sekali lautannya. Pasti kalau kita masuk ketenggelam di dalam laut, pasti kita dingin. Kita juga kalau masih adik-adik, kalau adik-adik udah bisa berenang, hebat. Tapi kalau buat teman-teman kita yang belum bisa berenang, aduh pasti kita takut ya adik-adik. Kakak Iki juga takut kalau misalnya Kakak Iki belum bisa berenang, dan Kakak Iki harus jatuh di situ tuh. Serem ya. Nah, sekarang Kakak Iki mau tanya, kalau ini bisa tenggelam, kalau gambar ini kita bisa apa sih jadinya? Padang gurun adik-adik. Yang adik-adik rasain apa ya kira-kira? Panas banget. Wah, karena panas Kakak Iki pakai kacamata lah. Aduh, panas banget nih. Aduh, nih cahaya mataharinya panas sekali. Aduh. Nah, gitu adik-adik. Kalau panas kayak begitu ya, kalau cahaya mataharinya terang sekali, seperti itu adik-adik. Nah, Kakak Iki udah boleh ya buka kacamata Kakak Iki ya. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik. Jadi, cerita Kakak Iki hari ini berhubungan dengan gambar-gambar yang sebelumnya tadi Kakak Iki tanya ke adik-adik, dan juga video yang tadi Kakak Iki putar sebelumnya dan adik-adik tonton bersama-sama. Jadi cerita Kakak Iki hari ini adalah tentang ini kok ini lagi. Nah, tentang menyeberangi laut Teberau. Nah, adik-adik, jadi setelah
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan adik-adik, mereka berjalan, berjalan untuk apa? Untuk keluar dari tanah Mesir. Siapa yang mimpin mereka? Tuh, yang mimpin mereka gambarnya ada di depan adik-adik. Ada siapa namanya? Bapak Musa, adik-adik. Nah, Bapak Musa ini jalan adik-adik bersama dengan bangsa Israel. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata Bapak Firaun di Mesir sana dengan semua pasukannya tidak suka adik-adik. Akhirnya mereka mengejar lagi bangsa Israel adik-adik. Mereka kerahkan kuda, mereka kerahkan semuanya, mereka naik itu dan mengejar bangsa Israel. Tuh lihat tuh. Akhirnya ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Nah, ketika mereka lihat ke belakang tuh, bangsa Mesirnya sudah mulai dekat adik-adik. Takut nggak? Nah tadi makanya kakek kita tanya, takut, kalau takut bagaimana sih ekspresinya? Pasti sama mereka ekspresinya, sama seperti gambar teman kita yang takut tadi. Pasti begini, pasti ngumpet di bawah tempat tidur begini. Nah adik-adik, nah karena mereka di padang gurun, pasti mereka juga kepanasan adik-adik. Nah ditambah lagi mereka dikejar oleh bangsa Mesir adik-adik. Raja Firaun mengejar mereka adik-adik. Nah tiba-tiba ada Tuhan dalam bentuk tiang awan yang melindungi bangsa Israel adik-adik. Tuh, ada tiang awan. Ada Tuhan Allah dalam bentuk tiang awan yang melindungi mereka. Jadi bangsa Mesir tidak bisa sampai ke tempatnya bangsa Israel adik-adik. Ada tiang awan yang tinggi tuh, dari bawah sampai atas, membatasi mereka adik-adik. Sehingga mereka tidak bisa menyentuh atau menghampiri bangsa Israel adik-adik. Nah, lalu bangsa Israel pun terus berjalan adik-adik. Mereka berjalan. Tuh lihat ada tiang awan yang masih melindungi mereka. Mereka berjalan. Ada juga pasti mereka juga kayak kita ya adik-adik, kalau kita jalan-jalan begitu pasti kita sambil nyanyi jalan serta Yesus gitu adik-adik ya. Nah mereka juga Pak adik-adik, mereka jalan, mereka pasti ada yang sambil bernyanyi, ada yang sambil kecapean juga, ketakutan, yang pasti ketakutan adik-adik. Karena apa? Karena dikejar oleh bangsa Mesir tadi adik-adik. Nah tiba-tiba kok ketika mereka jalan menghindari bangsa Mesir, di depan mereka ada apa? Tadi seperti gambar tadi Kakak Eki. Ada lautan adik-adik. Wah, mereka bingung. Nih, tetapi mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Wah, mereka bingung. Aduh, sedangkan bangsa Mesir di belakang sana sudah mengejar mereka adik-adik. Tapi ketika mereka sedang berjalan, kok malah mereka bertemu dengan lautan yang luas sekali adik-adik. Mereka bingung nggak? Bingung adik-adik. Mereka marah. Karena mereka sudah ketakutan, mereka marah. Wah, mereka bilang sama Bapak Musa, Bapak Musa, kok begini sih? Aku nggak mau begini. Kalau begini caranya, kita mendingan tinggal di negeri Mesir sana saja. Kalau begini, ujung-ujungnya kita semua bisa ditangkap nih. Orang di depan kita ada lautan. Tapi adik-adik, tahu nggak adik-adik? Bapak Musa bilang begini. Bapak Musa bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu. Jadi kamu jangan takut. Nah, yang tadinya mereka ketakutan begini adik-adik, mereka ngumpet begini adik-adik. Bapak Musa malah bilang, jangan takut, karena Tuhan akan menolong mereka adik-adik. Nah, tiba-tiba Tuhan Allah minta kepada Bapak Musa untuk mengangkat tongkatnya. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dia angkat tongkatnya seperti ini. Dia angkat tongkatnya. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Wah, dan Musa juga mengulurkan tangannya. Bapak Musa mengulurkan tangannya ke atas laut adik-adik. Dan mencoba untuk membelah air laut adik-adik. Dia ulurkan tangan, coba. Tangannya diulurkan seperti ini, kayak Kakak Iki nih. Nih, tuh diulurkan tangannya semuanya begini. Ulang ya, diangkat dulu sama kita, baru kita ulurkan tangannya ke depan. Kayak Bapak Musa. Nah, begini adik-adik. Tahu nggak apa yang terjadi adik-adik setelah itu? Wah, laut Tebrau tadi yang begitu luas adik-adik, itu terbelah adik-adik. Dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Lihat, jadi tanahnya, lautnya terbelah adik-adik. Menjadi ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Lalu Bapak Musa ada di mana tepatnya? Dan bangsa Israel tuh di tengah-tengah adik-adik. Ada di tengah-tengah situ adik-adik. Wah, luar biasa Tuhan Allah ya adik-adik ya. Luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu kalau Tuhan Allah kita luar biasa. Luar biasa, hebat, hebat. Lalu adik-adik,
Akhirnya Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut. Dan ada tembok air tadi seperti Kak Eki bilang, di kiri dan di kanan. Jadi di kiri dan di kanannya itu tembok air adik-adik. Tembok air apa? Air laut. Lalu mereka semuanya berjalan adik-adik di tengah air laut itu. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Wah, Kak Iki merasa luar biasa Tuhan Allah nih adik-adik. Nah, tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel adik-adik. Tetapi apa? Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Berjalan miring. Wah, jadi mereka lagi mengejar nih. Tahu-tahu rodanya miring. Aduh. Bagaimana nih? Aduh. Begitu adik-adik. Nah, tentara Mesir akhirnya takut adik-adik. Dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tadi yang takut bangsa Israel adik-adik, mereka ketakutan seperti ini. Tapi tiba-tiba ternyata bangsa Mesir yang mengejar mereka malah berbalik adik-adik. Mereka yang ketakutan karena apa? Wah, karena nih kiri kanannya laut, lalu roda yang mereka gunakan juga sudah miring, rusak. Kuda-kuda mereka juga kelelahan. Akhirnya mereka berbalik adik-adik meninggalkan bangsa Israel. Tapi Tuhan berfirman kepada Bapak Musa adik-adik agar mengulurkan tangannya lagi. Ayo kita ulurkan tangan kita ke depan lagi. Nih, seperti ini. Diulurkan tangannya, lalu Bapak Musa disuruh Tuhan untuk mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya adik-adik, menutup laut Tebrau itu adik-adik. Nah, jadi tahu nggak adik-adik, setelah Bapak Musa mengangkat tongkatnya, mengulurkan tangannya berserta dengan tongkatnya, air laut kembali menutup adik-adik. Nah, air laut itu pun kembali menutup seluruh pasukan bangsa Firaun. Nah, bangsa Firaun akhirnya tenggelam adik-adik. Nggak bisa lagi kalian mengejar bangsa Israel. Nah, lihat tuh adik-adik, semuanya mereka tenggelam adik-adik. Tadinya mereka coba untuk balik, tapi akhirnya mereka tenggelam adik-adik. Wah, bangsa Israel pun bersukacita. Yeay, karena Tuhan telah menyelamatkan mereka adik-adik. Sukacita yang luar biasa adik-adik. Nah, seperti cerita firman Tuhan kita pada siang hari ini, seperti bangsa Israel, kita nggak boleh takut adik-adik. Kalau kita ketakut, kita harus apa? Harus berdoa. Nah, adik-adik, nih berdoa seperti teman kita satu ini nih. Jadi kalau kita takut di rumah, aduh Tuhan kok aku takut ya, misalnya ada siapa? Aduh Tuhan, aku nih takut nih Tuhan, kenapa ya perasaan aku takut Tuhan? Kita berdoa, tuh kayak teman kita nih, berdoa, menyerahkan semuanya sama Tuhan, tuh bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lagi takut Tuhan, buang semua ketakutan aku menjadi sukacita yang penuh. Amin. Nah, kenapa sih kita harus berdoa sama Tuhan? Karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita adik-adik. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kenapa? Tuhan Yesus itu sayang sama kita tuh. Dia kasih hati buat kita. Dia kasih sarangnya buat kita. Nah tuh begini adik-adik lihat. Nah Tuhan Yesus kasih hati buat kita. Nah dia kasih hatinya buat kita. Jadi kita jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik. Kenapa sih Tuhan Yesus mengasihi kita? Karena kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada apapun itu, ketakutan, segala macam, kecemasan adik-adik berdoa. Pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Karena Tuhan Yesus sayang kita semua tuh. Tuhan Yesus sayang sama yang anak rambut hitam. Tuhan Yesus sayang sama anak yang rambutnya orange. Tuhan Yesus sayang sama anak yang pakai topi. Tuh, Tuhan Yesus sayang sama anak yang rambutnya diikat. Tuh, adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama semua anak-anak di dunia, termasuk Kakak Iki, terlebih khusus adik-adik semua di rumah. Jadi jangan pernah takut untuk berdoa sama Tuhan ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami apapun. Karena apa? Tuhan telah menunjukkan dari puluhan ribu tahun yang lalu adik-adik. Ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, mereka ketakutan. Tapi apa Tuhan bilang, Tuhan Allah melalui Bapak Musa bilang, jangan takut. Kita akan berperang melawan mereka. Ketika semuanya itu Tuhan turut ambil bagian, selesai. Bangsa Mesir tidak bisa berbuat apa-apa. Bangsa Israel dan Bapak Musa akhirnya apa? Bisa melewati laut Tebrau yang sebegitu besar dan luasnya. Tuhan menunjukkan mujizatnya, membelah laut Tebrau, bangsa Israel lewat, bangsa Mesir ditenggelamkan. Sama seperti kita semua. Ketika ketakutan kita ada,
serahkan semua sama Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan hilangkan ketakutan kita. Pasti Tuhan akan menghilangkan ketakutan kita. Karena apa? Tuhan Yesus sayang kakak Iki, sayang adik-adik semuanya. Sayang semua pokoknya. Oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kakak Iki. Sebelumnya kakak Iki mau ucapin makasih karena adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan telinga yang terbuka, dengan mata yang mau terus melihat dan menyaksikan betapa besar kuasa Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya adik-adik ya. Nah, kakak Iki punya tugas buat adik-adik. Nanti boleh direkam video tugasnya ini dan dikirimkan kepada kakak-kakak pengasuh. Ya, nih kakak Iki punya ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ini adik-adik. Tuh, 2 Tawarik 25 ayat 8. Sekali lagi kakak Iki ulang ya. 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Sekali lagi ya. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Sekali lagi. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Oke, kakak Iki tunggu ya video hafalan adik-adik semuanya. Nanti kakak Iki tanya sama kakak-kakak pengasuh sekolah minggu yang lain. Oke, demikian cerita sekolah minggu kakak Iki siang hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang selalu berserah pada Tuhan Yesus, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus mampu menolong kita, sama seperti Tuhan Allah menolong bangsa Israel dulu. Sampai detik ini Tuhan selalu menolong kita. Adik-adik jangan takut, apapun itu serahkan semua pada Tuhan. Karena apa adik-adik? Seperti ayat hafalan kita tadi, Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Sekali lagi, Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Oke adik-adik, kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menjadi Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggumu Bapa. Tuhan ajarkan kami untuk selalu berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja, karena kami percaya Tuhanlah penolong yang penuh untuk kehidupan kami anak-anak sekolah minggumu Bapa. Dalam segala hal Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak sekolah minggu kelas balita Gemis Jemaat Bethlehem. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, tanpa terasa ibadah kita pada hari ini sebentar lagi akan selesai. Adik-adik, jangan lupa ya untuk terus ikutin ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Nanti untuk ibadahnya akan diinformasikan lagi oleh kakak-kakak, apakah lewat Zoom atau lewat YouTube adik-adik. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan juga di saat adik-adik beraktivitas. Jangan lupa tulis absen di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalin ya. Kirim videonya, kakak tunggu video dari adik-adik. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri. Yuk, sama-sama bangkit berdiri. Telah lama ku mencari langkah hidup yang lebih pasti, hidup teguh, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus
Kristusku luar biasa. Ya 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 Raja segala raja. Ya 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 memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya 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 aku dipakai olehnya. Ya 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 sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai ketemu minggu depan.